Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Mainsari dengan NIM 34 2019 008. Saya dari mahasiswi Prodi Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi WinStep dalam mata kuliah validitas dan reliabilitas. Langsung saja, yang pertama kita harus menyiapkan aplikasi Excel dan WinStep. Langsung masuk ke aplikasi Excel. Di sini saya akan menuliskan 10 data responden. Selanjutnya di sini kita akan menuliskan identitas gendernya. 01 perempuan, 02 perempuan, 03 laki-laki, 04 laki-laki, 05 perempuan, 06 perempuan, 07 laki-laki, 08 perempuan, 09 perempuan, dan 10 itu perempuan. Dan di sini kita akan menuliskan data jawaban respondennya. Agar tidak lama, di sini saya sudah menyiapkan datanya. Ya, kita copy, lalu kita paste di sini. Setelah sudah muncul datanya seperti ini, kita akan mengecilkan data kolomnya dengan klik format, lalu kolom width. Di sini klik 1 lalu OK. Nah, setelah muncul datanya kecil seperti ini, langsung saja kita save as. Nah, di sini kita akan tulis data kinerja guru dengan format teks, lalu kita save. Lalu kita kembali ke aplikasi WinStep. Nah, muncul tampilan awal dari aplikasi WinStep. Lalu kita klik Control plus Dataset Up Procedure. Nah, muncul kotak dialog seperti ini. Kita klik Files, lalu kita klik Read All ini, lalu kita klik data yang sudah kita siapkan tadi. Nah, datanya sudah muncul seperti ini. Lalu kita klik judulnya kinerja guru. Nah, name satu ini atau first person label kolom ini 1 karena kolomnya itu dimulai dari kolom pertama. Lalu name alone ini atau person labelingnya ini kita klik 3, dimana panjang kolom personnya itu di kolom ketiga. Untuk number of data rows-nya ini 10 dan number of data columns-nya itu 13. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian sini. Untuk item 1 atau first item columns-nya itu kita klik 4, dimana kolom itemnya itu dimulai pada kolom keempat. Lalu NI-nya ini atau number of items-nya itu kita klik 10. Karena terdapat 10 kolom item. Nah, di sini kita klik remove excess rows and columns. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita klik scan data for code. Nah, di sini juga sudah muncul. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Lalu kita klik item labels. Di sini saya akan menuliskan P1, P2, P3, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8,
P9 dan P10. Lalu kita klik item labels OK. Nah, di sini sudah muncul P1 sampai P10. Untuk selanjutnya kita klik Win Step, Save Control with Data File, and Exit to Mini Step Analysis. Nah, di sini kita klik data. Lalu kita simpan, lalu klik Yes. Nah, muncul tampilan seperti ini, lalu kita enter 2 kali. Nah, di sini dia muncul hasil laporannya, artinya data sudah siap. Selanjutnya kita akan masuk ke Tables. Kita klik 3.1 Summary Statistik. Nah, muncul laporan seperti ini. Di sini terdapat 2 kotak dialog, yaitu Summary of 10 Measure Person dan Summary of 10 Measure Item. Nah, di sini kita lihat untuk person reliability-nya itu 0,77, dimana 0,77 ini lebih besar dibanding 0,7, dimana 0,7 ini merupakan nilai reliabilitasnya. Nah, sehingga dikatakan reliable karena 0,77 tadi lebih besar dari 0,7. Selanjutnya kita masuk ke person raw score to measure correlation ini 1,00 dan untuk crown batch alpha-nya itu 0,80. Nah, jadi 1,00 itu lebih besar dibanding 0,80. Sehingga kualitas interaksinya responden ini dengan item hasilnya cukup bagus. Kualitas interaksi antara responden dengan item hasilnya cukup bagus. Dan selanjutnya kita masuk ke summary of 10 measure item. Di sini kita lihat item reliability-nya itu 0,00 itu lebih kecil daripada 0,7, sehingga data summary of 10 measure item itu tidak reliable. Setelah itu kita akan mencari uji validitasnya. Output tables, lalu 10 item kolom. Nah, di sini sudah muncul data uji validitasnya. Nah, di sini saya sudah membuat ambang batas penerimaan nilai, di mana output minus square atau MNSQ itu tidak boleh lebih kecil dari 0,5 dan tidak boleh lebih besar dari 0,5. Artinya minimal nilainya itu 0,5 dan maksimal 1,5. Untuk output Z standar atau ZSTD tidak boleh lebih kecil dari 2,0 dan tidak boleh lebih besar dari 2,0, yang artinya minimal min 2 dan maksimal plus 2. Selanjutnya itu output point value correlation,
tidak boleh lebih kecil dari 0,4 dan tidak boleh lebih besar dari 0,85, yang artinya minimal 0,4 dan maksimal 0,85. Di sini mari kita tafsirkan. Kita lihat MNSQ-nya itu 1,63, berarti MNSQ-nya masuk di sini. Nah, dimana berarti 1,63 itu melewati batas ambang dari 1,5. Selanjutnya itu ZSTD-nya 1,38. Nah, 1,38 itu masuk di sini, berarti untuk ZSTD-nya itu masih masuk batas ambang. Nah, untuk selanjutnya itu kita lihat correlation-nya 0,60. 0,60 berarti masuk di sini. Masih masuk ambang batas. Berarti di sini masih dikatakan valid karena nilai ZSTD-nya dan korelasinya itu masih masuk ambang batas. Untuk selanjutnya MNSQ-nya 1,48 itu masih masuk ambang batas dan 1,02 itu masih masuk ambang batas, maka dikatakan valid. Selanjutnya MNSQ-nya 1,27 itu masih masuk ambang batas dan ZSTD-nya itu 0,73 itu masih dikatakan valid. Selanjutnya MNSQ-nya 1,21 masih dikatakan masuk ambang batas dan ZSTD-nya 0,62 masuk ambang batas, maka dikatakan valid. Selanjutnya ini MNSQ-nya 1,28 dan ZSTD-nya 0,70 masuk ambang batas, maka dikatakan valid. Selanjutnya MNSQ-nya 1,03 dan ZSTD-nya 0,21 maka dikatakan valid. Selanjutnya MNSQ-nya 0,57 masuk ambang batas dan ZSTD minus 1,04 itu berarti ZSTD-nya di sini minus 1,4. Masih masuk ambang batas maka dikatakan valid. Nah, untuk selanjutnya itu MNSQ-nya 0,51 masuk ambang batas dan ZSTD minus 1,32 masuk ambang batas, maka dikatakan valid. Selanjutnya MNSQ-nya 0,51 masuk ambang batas dan ZSTD minus 1,32 masuk ambang batas, maka dikatakan valid. Selanjutnya MNSQ 0,44 masuk ambang batas dan ZSTD minus 1,61 dikatakan valid. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.